Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kelas 11 TP 1. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tadarus surah yang pertama Al-Fatihah, terus yang kedua nanti surah Al-Insyirah. Dari ta'awud dulu. Al-Fatihah 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Shadaqallahul adzim. Baik, selanjutnya saya presentasi dulu ke hadirnya. Hari ini Bu Susanto, Edwin Alis, Fikri Nur Khalid, Galih Kuntoro, Kevin Maulana, Mirsa Yota, Rifki Nur Wijayanto, Saka Pangestu, Taufik Mustaqim, Januar Aji, Dianka. Baik, hadir semua. Oke, anak-anak sekalian, pada pertemuan pagi ini, hari ini kita nanti akan membahas terkait parameter pemotongan pada pekerjaan bubut ya. Parameter pemotongan pada pekerjaan bubut. Namun sebelumnya berdasarkan materi yang kemarin sudah saya sampaikan terkait pekerjaan bubut rata, yang kedua nanti kita akan mengerjakan bubut bertingkat. Kalau kita berbicara tentang bubut bertingkat, saya ada contoh gambar ya. Ada contoh gambar. Ini adalah gambar bubut bertingkat. Berdasarkan gambar bubut bertingkat ini, kalau saya bertanya ke kalian nanti akan menganalogikan benda bubut bertingkat ini kira-kira itu seperti apa kalau kita analogikan? Kira-kira seperti apa? Teropong. Oke, teropong itu dari besar nanti akan mengecil. Selanjutnya candi. Oke, candi itu bawahnya besar, ke atas itu bertingkat mengecil. Oke, ada lagi tugu, bangunan tugu. Oke, itu juga dibuat dari bawah. Ada ya yang bawah besar terus semakin ke atas terus semakin mengecil, tapi bentuknya bertingkat. Oke, saya kira kalian secara gambaran bubut bertingkat sudah memahami bahwa nanti kita itu akan membuat benda yang bertingkat, yang bekerja nanti seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke pekerjaan bubut bertingkat, ya kita nanti akan mempelajari dulu nih materinya apa saja atau untuk sebagai pengantarnya. Karena pekerjaan bubut itu memang nanti akan kita menemui beberapa hitung-hitungan yang itu menjadi parameternya. Nah, kita langsung ke materi saja. Oke, teknik konvensional bubut, materi pelajaran produk praktek bubut bertingkat. Ini terkait parameter ya. Kompetensi dasarnya apa? Gunakan parameter pemotongan mesin bubut untuk berbagai jenis pekerjaan. Lalu tujuannya apa? Kenapa kita harus menentukan parameter tertentu dulu sebelum kita praktek, sebelum kita menggunakan? Kenapa? Itu yang satu, menentukan parameter pekerjaan bubut bertingkat. Yang kedua, nanti setelah kita itu bisa menentukan itu apa saja, terus kita
kita mengaitkan kecepatan potong, kecepatan putar, kecepatan pemakanan, dan menentukan waktu pembuatan pada pekerjaan hidup berbeda. Jadi ada 4, itu semua saling berkaitan. Misal kecepatan potong dengan kecepatan putar itu hubungannya apa? Ada yang sudah tahu hubungannya? Bahwa sebelum kita mencari kecepatan putar harus diketahui dulu apa? Kecepatan potong. Betul. Kita menentukan kecepatan putar, kita mencari kecepatan putar. Tidak bisa kalau belum tahu kecepatan potongnya. Itulah hubungannya. Lanjut. Parameter pemotongan pada pekerjaan itu apa yang dimaksud parameter pemotongan? Itu adalah informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayaran pada pekerjaan itu merupakan informasi berupa dasar-dasar perhitungan. Jadi parameter ini di sini hitungan. Kemarin kita sudah mengerjakan data. Sekarang Google bertingkat. Parameternya tambah berapa? Tambah. Karena diameternya yang bertingkat itu pasti berbeda. Diameternya kan macam-macam. Tingkatnya 0,3. Berarti kalau tingkatnya 0,3 semua dari masing-masing diameter pasti berbeda. Macam-macam parameter pemotongan pada pekerjaan tersebut. Tadi sudah disinggung ya. Kecepatan potong, kecepatan putar. Yang ketiga kecepatan pemakan. Yang keempat waktu pembuatan. Menentukan kecepatan putar mesin itu harus diketahui kecepatan potongnya. Kecepatan potong itu dicari dari mana? Dari mana kecepatan potong? Belum ada yang tahu. Sekarang saya akan memanfaatkan teknologi informasi ya. Coba periksa, coba cari kecepatan potong menggunakan HP. Bahan yang kita gunakan baja karbon sebagai contohan ya. Kita memanfaatkan teknologi informasi. Oke. Kita sudah menemukan bahwa kecepatan potong untuk bahan baja karbon ya, baja karbon itu untuk pahat HSS kita prakteknya kemarin menggunakan pahat HSS itu adalah 25 sampai 40 meter per menit. Jadi kecepatan potongnya itu berdasarkan tabel. Itu yang tabel. Pakai persamaan bisa nggak Pak? Bisa, tapi kita udah cari tabel aja, yang penting sumbernya itu jelas. Terus dari kecepatan potong itu kita bisa menentukan kecepatan putar mesin. Kecepatan putar mesin kita nyari, kita ngitung pakai persamaan. Sama dengan yang ketiga dan keempat itu juga dari persamaan. Jadi mencari kecepatan potong tadi sudah ada yang mencoba menggunakan HP, internet, cari di Google kecepatan potong bahannya apa? Atau kalau enggak kecepatan potong aja nanti di situ akan muncul beberapa bahan. Yang kita gunakan adalah baja karbon tadi sudah muncul. Kita lanjut kecepatan potong. Maisa tolong dibacakan kecepatan potong itu apa? Kecepatan potong cutting speed yaitu kemampuan sebuah alat potong untuk menyayat bahan dengan nyaman dan menghasilkan tata dalam satuan panjang atau waktu per menit atau feet menit atau panjang tata yang dihasilkan dalam 1 menit. Oke, kita ke yang terakhir, yang kalimat terakhir. Panjang tatal yang dihasilkan dalam 1 menit. Tatal itu apa loh? Tatal itu jumlahnya. Jadi yang terpotong, yang terbuang itu adalah tatal. Jadi kecepatan potong itu apa? Intinya panjang tatal yang dihasilkan dalam 1 menit. Dalam 1 menit itu tatalnya itu berapa meter? Ya meskipun nanti tidak bisa hasilnya memanjang tidak terputus tidak, tapi nanti ada yang
patah-patah, tapi itu asumsinya adalah panjang total yang dihasilkan dalam 1 menit. Ini persamaan ya, tapi dari awal sudah saya singgung bahwa mencari kecepatan potong itu dari tabel bisa, dari persamaan juga bisa. Kalau dari persamaan itu CS sama dengan Pi kali D kali N per 1000, dengan catatan bahwa kecepatan putarnya atau N-nya itu sudah diketahui. Tapi biasanya yang dicari itu N-nya. Jadi kecepatan potong harus kita cari dari tabel. Gitu. Tapi kalau kita nyari dipakai persamaan seperti ini. N adalah putaran, CS cutting speed atau kecepatan potong tadi, dia adalah diameter benda kerja. Kita sudah nyari bahwa bahannya apa? Misal baja mesin. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya pembubutan dan pengoboran ya. Ini pekerjaannya ini. Misal ini di awal ini ya, tabel yang paling depan ini bisa dicek bahwa baja mesin 27, baru baja perkakas 21, besi tuang 18, 27, aluminium 61. Perbandingannya gini. Kalau kecepatan potong itu kalau bahannya itu semakin keras, maka kecepatan potongnya akan semakin menurun atau melambat. Jadi nek bahan baja mesin kita bandingkan dengan aluminium itu keras banget. Keras baja mesin atau baja perkakas itu kalau dibandingkan dengan aluminium nilainya lebih tinggi aluminium, maka semakin keras itu kecepatan potongnya akan semakin menurun. Ya, karena nanti akan semakin pelan. Kita bubut bahan keras itu berarti nanti kita bubutnya kecepatannya rendah. Kita masuk ke kecepatan putar mesin. Kalau Januar dibacakan putaran mesin adalah apa yang menyebabkan beberapa kali terakhir di mesin N sama dengan PS titik 1000 per putaran mesin adalah angka yang menunjukkan berapa kali putaran spindle mesin dalam 1 menit. Jadi kecepatan putar spindle cak ya, yang menyebut itu cak ya, itu berputar berapa kali dalam 1 menit. Satuannya apa? R P M, rotasi per menit. Persamaan bawahnya N sama dengan CS kali 1000 dibagi P kali D. CS tadi apa? Kecepatan potong. Dasarnya kita mencari dari tabel berdasarkan jenis bahan. Yang berikutnya adalah kecepatan pemakanan. Kalau dibaca Kevin yang keras di kecepatan pemakanan atau adalah jarak tempuh gerak maju pisau dalam satuan milimeter per menit atau detik per menit. Pada benang putar, kecepatan pemakanan adalah gerak maju alat potong atau benda kerja dalam N setara benda kerja atau pisau per menit. Oke, jadi yang namanya kecepatan pemakanan atau PM itu adalah gerak makan dikali dengan kecepatan putar. Gerak makan dikali dengan kecepatan putar. Kita mencari kecepatan pemakanan itu harus tahu N-nya dulu. Berarti inilah saling keterkaitannya di sini. Ya, kita mencari yang namanya kecepatan pemakanan itu harus tahu dulu kecepatan putarnya. Ini rumusnya sederhana. VF atau kecepatan pemakanan adalah F gerak makan kali N. Gerak makannya itu berapa? Ini bisa dicek tabel ya. Gerak makan untuk baja mesin ini bisa dicek 0,25 sampai 0,51. Nanti kita yang kita pakai berapa? Misal 0,3 atau 0,4 gitu ya. Ini ada rentangnya ya, baja mesin ini 0,25 sampai 0,50. Nanti ketika mencari bisa disebutkan.
Ini kecepatan pemakanan. Terakhir, waktu Fikri, waktu pembubutan Fik. Pembubutan adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pembubutan benda yang dipengaruhi oleh kecepatan pemakanan dalam melakukan panjang pembubutan dan putaran mesin. Oke, jadi ini yang terakhir. Ini keterkaitannya ternyata ada beberapa yang dipengaruhi oleh ada beberapa diberikan pada bagian terakhir. TH sama dengan L per A kali N. TH adalah waktu kerja mesin, L panjang benda kerja total. Misal kamu bubut itu panjangnya berapa? 10 cm, 15 cm, 50 cm, ya itulah L. A kecepatan pemakanan yang tadi N putaran per menit atau RPM itu harus diketahui dulu. Berarti yang terakhir ini memang diberikan di terakhir karena dia membutuhkan waktu pembubutan itu membutuhkan pencarian yang sebelumnya itu lebih banyak. Kita masuk ke diskusi ya. Materi sudah saya sampaikan, semuanya paham ya? Oke, paham. Semuanya sudah paham. Nanti ada empat parameter, semua saling keterkaitan. Nanti ketika kalian sudah saya kasih soal diskusi, nanti itu kalian akan menemukan hasil-hasilnya, terus nanti dari hasil-hasil itu kalian gunakan untuk praktek. Jadi hitung-hitungan tadi akan kalian gunakan untuk panduan praktek. Ya, waktu pembubutan itu untuk estimasi. Jadi ketika kita itu bisa menentukan waktu pembubutan, maka dalam satu benda kerja kalian ada benda kerja dari diameter awal berapa, hasilnya mau berapa dengan benda kerja itu kan bisa menentukan. Jadi kalau barang itu kurang lebih pirang menit, pirang jam. Terus nanti jumlahnya berapa itu bisa kita ketahui kira-kiranya dari situ. Jadi tidak hanya pekerjaan kecil tapi membutuhkan waktu pekerjaan selama misal 5 jam itu kalau pekerjaan sederhana tidak sampai. Ya. Oke, kita diskusi. Yang pertama, membentuk kelompok beranggotakan 3-4 bit. Ya, memberikan gambaran kerja di kelompok, memberikan LKPD, gambaran kerja persentase, nanti akan saya kasih langkah-langkah diskusinya seperti apa, nanti juga akan saya beritahu. Terus memulai diskusi, terus nanti kalian semua akan mempresentasikannya. Terus nanti dalam presentasi itu setelah selesai presentasi akan ada tanya jawab. Terus nanti kita refleksi, terus setelah itu kita dari hasil diskusi itu kalian gunakan untuk praktek. Ya, jadi parameter untuk KP kalian gunakan untuk praktek. Karena dasarnya dari situ. Oke, yang pertama adalah saya akan membentuk kelompok. Ini dasarnya saya pilih secara acak. Nanti silakan ada 3 dari kerja, ada 3 kelompok, masing-masing nanti 4 ya. Nanti silakan menyesuaikan kelompoknya masing-masing. Terus nanti akan saya kasih lengkap itu. Kelompok ke-1 nanti bisa di sebelah sini. Kelompok kedua dan kelompok ketiga nanti. Kelompok ke-1 Mirsa, Zianka, Galih dan Budi, silakan menempatkan. Kelompok kedua Mahesa, Saka, Rifki dan Taufik. Kelompok kedua Mahesa, Saka, Rifki dan Taufik. Kelompok ketiga Edwin, Fikri, Kevin, Januar. Setiap kelompok akan saya beri soal parameter atau ini namanya
pejabat tetap. Silakan ini nanti didiskusikan. Intinya itu tadi sudah saya sampaikan materinya, dasarnya di sini juga sudah ada. Silakan nanti ditulis nama kelompok, kelas ya, dan mata pelajarannya. Mata pelajarannya Pak, dari pembimbingan bubut, materi pelajaran, parameter bubut bertingkat. Silakan diisi. Terus nanti dari keempat soal yang ada silakan nanti dijawab, didiskusikan dengan kelompoknya. Kelompok 1 saling berhadapan-hadapan nanti. Kelompok 2, kelompok 3 silakan saling berhadapan-hadapan dan mengisi identitasnya dulu lalu mengerjakan. Silakan. Sudah? Identitasnya sudah? Kalau sudah, kita ke soal yang pertama. Saya kasih panduan dulu. Menentukan kecepatan ada keterangannya apa itu di belakangnya itu? Belakangnya Abi? Berdasarkan tabel. Saya kasih lihat tabelnya. Saya kembalikan ke materi tadi. Kecepatan potong, perhatikan depan. Kecepatan potong bahannya baja mesin berapa untuk pekerjaan kasar? 27 meter per menit ya, satuannya ya. Berapa untuk pekerjaan penyelesaian atau finishing? Belum. Untuk pekerjaan kasar atau pemakanan kasar itu namanya logging. Pokoknya kalau kita itu mengerjakan bubut itu kita orientasinya pekerjaan itu pasti untuk pemakanan awal-awal itu ya kasar. Betul nggak? Kasar dulu. Baru nanti kalau mendekati ukuran kita masuk ke apa? Pekerjaan penyelesaian. Ya berarti kita masuknya ke pekerjaan kasar dulu. Kecepatan potongnya atau CS berarti berapa? 27 kali meter per menit. Oke, itu nomor 1 sudah ketemu. Kalian tidak perlu hitung, saya tunjukkan diisi berdasarkan tabel. Dari siapa tabelnya? Tuh, Wirawan Sumbodo, DKK 2008. Bahan baja mesin, kecepatan potongnya 27 meter per menit. Diisi seperti itu. Sudah ya. Nomor 2 kecepatan putar mesin wis ono persamaane. Nomor 3 kecepatan pemakanan wis ono persamaane. Nomor 4 waktu penggunaan sudah persamaannya. Silakan dikerjakan semua. Itu bersamaannya. N sama dengan CS kali 1000 dibagi ID N. N sama dengan CS kali 1000 jadi pi. Itu kerjakan dulu.
baik, waktu diskusi sudah selesai. Sudah selesai semua ya? Pekerjaan bisa saya minta. Nanti kita presentasikan tiap kelompok satu-satu. Iya. Silakan untuk kelompok yang ketiga atau kelompok waktu dan silakan presentasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau menyampaikan hasil diskusi. A. Mencari kecepatan potong atau cutting speed berdasarkan tabel dari bahan baja mesin. Cutting speed 27 mili per menit. B. Mencari kecepatan putar mesin N dengan diameter 22 dengan cara pengerjaannya N sama dengan cutting speed kali 1000 dibagi pi kali diameter sama dengan cutting speed 27 dikali 1000 dibagi pi 3,14 dikali diameter 22 sama dengan 27 per 69 sama dengan 391 rpm. Disesuaikan dengan pekerja pada tabel mesin buku. C. Mencari kecepatan pemakanan atau PF. PF sama dengan F kali N sama dengan F 0,15 kali N 391 sama dengan 58,65 mm per menit. C. Mencari kecepatan pemakanan atau PF. PF sama dengan F kali N sama dengan F 0,15 kali N 391 sama dengan 58,65 mm per menit. D. Mencari waktu pembukaan atau TH. TH F sama dengan F kali N sama dengan 70 per 58,65 sama dengan 1,2 menit. E. Menghitung kecepatan waktu duduk bertingkat dengan tebal tiap pemakanan 0,5 mm. Pemakanan 1 diameter awal diameter 25,4 ke diameter 22 sama dengan 7 kali pemakanan. TH sama dengan 70 per 58,65 sama dengan 1,2 menit kali 1000 sama dengan 8,4 menit. Pemakanan 2 diameter 22 ke diameter 19 itu 6 kali pemakanan. TH sama dengan 45 per 58,65 sama dengan 0,8 menit kali 6 sama dengan 4,8 menit. Pemakanan 3 diameter 19 ke diameter 7 itu 4 kali pemakanan. TH sama dengan 20 per 58,65 sama dengan 0,3 menit kali 4 sama dengan 1,2 menit. Total waktu untuk membubut bertingkat adalah 8,4 tambah 4,8 tambah 1,2 sama dengan 14,4 menit. Tidak termasuk waktu setting boot, buka, bubut, temper, dan cek ukuran. Terima kasih. Oke baik, hasil diskusi dari kelompok waktu pembukaan atau kelompok 3 sudah selesai.
waktunya kita buka untuk diskusi ya. Jadi nanti saya buka pertanyaan, siapa yang mau bertanya silakan itu menanyakan, terus nanti dari kelompok ini akan menjawab dan nanti mungkin akan saya bantu untuk menjelaskan. Baik, untuk kelompok yang lain adakah pertanyaan? Saya persilakan. Oke. Jadi Apabila diameter benda semakin besar, apa yang terjadi dengan kecepatan? Karena kecepatan putarnya semakin lambat. Alasannya Karena di kecepatan itu diameter untuk membagi. Oke, pertanyaannya saya perjelas. Pertanyaan dari Rifki apa? apabila diameter benda semakin besar, apa yang terjadi dengan kecepatan mesin? Diameter benda itu semakin besar, apa yang terjadi dengan kecepatan? Apa pengaruh diameternya itu dengan kecepatan? Kecepatannya semakin kecil, semakin kecil atau semakin rendah gitu. Jawabannya itu ya. Jawabannya seperti itu. Terus tanya lagi, Apa alasannya? alasannya apa? Karena kebersamaan itu Oke, karena dalam persamaan n ya mencari kecepatan putar ya, diameter itu posisinya digunakan untuk membagi. Jadi diameter itu posisinya di pembagi atau di bawah. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Tidak. Kita ganti ke kelompok lain. Dari kelompok ini silakan ditutup terus kembali ke tempat duduk. Silakan duduk dulu. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Baik, saya kira untuk semua kelompok semua sudah presentasi dan tadi juga sudah terjadi forum tanya jawab. Mudah-mudahan ini semua nanti akan bisa menjadi bekal untuk kalian praktek hidup bertingkat ya. Parameter itu nanti akan menjadi besar hitung-hitungan untuk pengerjaan hidup bertingkat. Selanjutnya kita berikan refleksi pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Tentunya tadi kita sudah membahas tentang parameter pemotongan ya. Tadi ada berapa? Ada 4. Apa wae? Apa wae yang pertama? Kecepatan potong. Yang kedua? Kecepatan putar. Yang ketiga, Cari kecepatan pemakanan. mencari kecepatan pemakanan. Yang keempat, Cari waktu pembukaan. Oke, semua ini saling berkaitan. Semua ini saling berkaitan. Jadi nek kita mau membubut itu kita langsung mencari yang terakhir. Waktu pembubutan itu nggak bisa. Kita harus melewati yang ketiga ini dulu. Betul nggak? Betul. Yang pertama, kecepatan potong dicari dari tabel. Kecepatan potong itu menentukan dari mana? Dari tabel, karena itu yang dicari pertama. Karena itu gimana itu kita harus lihat tabel dulu, nanti akan ketemu itu yang menjadi dasar. Yang kedua, mencari kecepatan putar. Ada persamaan ini. Dasarnya dari mana? CS ada pada N. N itu persamaan N itu ada CS-nya, jadi memang saling berkaitan. Yang ketiga, apa tadi? Kecepatan pemakanan. Dasarnya dari mana? Ada N-nya itu. Di persamaan kecepatan pemakanan itu ada N-nya. Jadi harus mencari. Yang terakhir, waktu pembunuhan itu juga saling keterkaitan. Tadi dari kelompok yang waktu pembunuhan ini tadi sudah menjelaskan bahwa
terkait waktu pembubutan ya, karena endingnya nanti ada pada waktu pembubutan. Bahwa ketika kita membubut dari diameter 1 in dijadikan diameter 22, itu nanti kalau kita pembubutan itu kedalamannya 0,5, itu nanti berarti dari 24,5 terus dijadikan 22 ada berapa kali pemakanan? 7 ya? 7 kali pemakanan. Nanti tinggal memasukkan 7 dikali hasil dari waktunya itu berapa? Tinggal mengalihkan. Dan nanti ketika kita membuat bubut bertingkat atau bubut yang lain pun, itu waktu pembulan dapat kita tentukan. Oh, ada sebenarnya nanti sekian. Cuman yang dihitung oleh kelompok waktu pembulan tadi atau kelompok 3 tadi itu memang tidak menyantumkan berapa lama settingnya, itu tidak menyantumkan. Itu yang hitungan tadi ada 14 menit sekian, itu hanya digunakan untuk waktu pembubutan saja. Settingnya belum. Settingnya bisa lebih lama. Settingnya itu bisa lebih lama. Mempersiapkan paha, menyeting paha, terus nanti kecepatan putarnya itu dicoba dulu berapa, mau pakai otomatis atau enggak. Ya, itu nanti butuh waktu cukup lama. Saya kira untuk penyampaian materi pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Untuk selanjutnya, setelah ini kalian bisa langsung menggunakan hasil diskusi itu untuk membuat produk bubut bertingkat. Itu gunakan untuk panduan. Nanti setelah ini kita bisa langsung menuju ke ruang mesin untuk melakukan pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Kita tutup dengan lafal tahbib bersama, terus kita lanjut untuk praktek bubut bertingkat. Kita tutup dengan lafal bersama. Alhamdulillah.